Kemarin apa yang temanya saudara ingat? Hah? Ya, tapi ada yang bisa menjelaskan tentang gambar itu artinya apa itu? Satu orang. Saya sediakan hadiah, cuman yang belum bawa. Nanti minggu depan saya akan bawa. Catat namanya. Ya, coba jelaskan gambar itu adalah apa? Ada yang bilang gambar itu adalah lukisan? Gambar Allah. Ya, gambar Allah. Apa artinya gambar Allah itu? Jadi kita seperti pada mula Tuhan menciptakan langit dan bumi dan menciptakan manusia Adam dan Hawa sesuai dengan atau menurut gambar Tuhan. Amin, saudara, sampai di situ. Oleh karena itu mereka telah berbuat dosa, semua pada usir ke timur. Saudara ingat, sampai ujung itu adalah tempat Mesir, saudara. Setelah itu apa yang teriaknya di situ? Mereka bersuruh-suruh kepada Tuhan, teriak-teriak. Teriak itu adalah tempat yang maksudnya tempat yang telah dosa. Itu adalah seperti teriak-teriak di rumah atau belum mengenal Tuhan. Itu adalah bahasa rohani teriak. Oleh karena kita apa yang gunanya, apa yang lakukan? Bagaimana tempat yang teriak, ayo kita membangun kerajaan Allah seperti pada mulanya. Amin, sampai di situ saudara paham? Hari ini tema adalah saya percaya saudara bahasa Inggris tidak ada masalah. Amin. Jujur aja. Nah, saudara coba membaca 1, 2, 3. Kalau bahasa Indonesia, Tuhan bukan yang mati tetapi dia hidup. Sebelum mulai saya bicara, saya mau tanya. Sungguh-sungguh saya tanya. Saya yakin pasti saya bisa masuk surga. Ya, bukan yang aminnya sandiwara, yang jujur aja. Saya tahu banyakkan sandiwara, asal amin aja. Apa salahnya? Daripada diam, ya udahlah. Amin. Saya sekali lagi saya tanya. Nah, di sini bapak dan ibunya tidak ada, misalnya. Pasti ada. One of you pasti ada salah satu ibunya nggak ada atau bapaknya nggak ada. Ada ya? Tapi nggak usah angkat tangan. Saya nggak suruh angkat tangan. Cuma saya mau tanya. Saya yakin telah saya masuk surga juga, pasti saya akan menemui ibu saya atau pacar saya atau keinginan siapa pasti akan ketemu. Yakin? Ini yang pasti yakin. Nah, kalau begitu pada umumnya saudara masuk surga, jelas sampai di sini ya. Ya, kalau begitu, jadi maksudnya ada dunia, negara dunia ini ada, tapi negara dunia satu lagi itu adalah kerajaan surga, ya dong. Kalau begitu, saya hidup di sini harus perbedaan antara orang yang belum mengenal Tuhan. Karena kenapa? Saya masuk surga. Oleh karena apa yang berbuat, apa yang bertindak
bukan seperti yang belum percaya Tuhan. Karena saya percaya kepada Tuhan, oleh karena itu saya harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya harus pada ikut. Kalau saudara masuk surga. Nah, hari ini coba belajar bagaimana caranya saudara bisa masuk ke surga. Ya, ini beberapa ayat saudara dengan semangat harus membaca. Markus pasal 12 ayat 25 antara 27. Saudara 25 satu suara lebih besar daripada suara masjid. Amin saudara? Aminnya gak jelas. Ya itulah lebih besar daripada suara masjid. 25 1 2 3. Saya akan menikah di surga. Jangan asal amin. Karena ibu dan bapaknya nggak setuju karena dia orang Islam misalnya, atau tidak ada uang, motornya masih kredit. Jadi jelas uangnya nggak ada, ibu bapaknya nggak setuju, jangan kamu menikah dengan dia. Ya, akhirnya perjanjian atau janjiannya, ayo kita dunia ini nggak bisa menikah, tetapi kita akan menikah di surga aja. Ya, jadi saudara, pandangan itu sudah salah. Tadi saudara baca, sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, maksudnya telah mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, hidup melainkan hidup seperti malaikat surga. Amin saudara. Amin. Satu lagi 2E. Ya 26 1 2 3. Menjelaskan tentang Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Saudara ingat, ya ingat. Nanti saya akan bicara lagi tentang ini. Ya ayat 27 1 2 3. Ya. Karena sesuatu mereka salah paham. Oleh karena itu Tuhan menegur dia, kamu yang sesat. Ya, sampai di situ saudara ingat kenapa saya tersebut sedikit lebih dahulu supaya saudara jangan lupa. Nah, latar belakangnya saudara sedikit perlu membaca orang Saduki, saudara. Sebelum saya masuk, saudara harus mengerti tentang orang Saduki. Saduki itu mereka tidak percaya kebangkitan. Jadi maksudnya mereka lebih cenderung hidup dunia. Jadi oleh karena itu istri saya ini telah mati juga masih hidup seperti orang suami istri. Mereka percaya itu. Justru itu mereka tidak paham atau tidak mengerti atau tidak setuju telah bangkit. Oh nggak mungkin, nggak mungkin. Dan seperti tadi saudara baca, ya itu saya nggak percaya. Karena orang Saduki itu adalah sebagai orang pemimpin untuk bangsa Israel, tetapi dia lebih menyenangkan hidup dunia tanpa cerai, langsung masuk ke surga, masih suami istri, masih anak-anak tinggal bersama, seperti pandangan seperti itu. Sampai di sini paham? Namanya ya, semangat. Ya, semangat.
Nah, latar belakangnya seperti apa saudara? Coba perhatian kepada saya. Di belakang, coba matanya sedikit terbuka, ya, supaya melihat mata saya juga. Ya, daerah di sini coba 19, Markus pasal 12 ayat 19 antara 2-3, saudara, 19. Jadi maksudnya orang Saduki, tadi yang saya bicara orang Saduki menanyakan kepada kepada Yesus Kristus. Karena pada dasarnya mereka menyeret, saudara tahu kan, menyeret, mencari masalah kepada Yesus Kristus. Karena dia membawa firman Tuhan perjanjian lama, jadi dia menanyakan tentang kebangkitan. Telah apa yang terjadi, saudara baca 19 baca perumpamaan aja ya, 1, 2, 3. Guru berusaha menuliskan berita ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Ya, sampai di sini maksudnya seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki, ya, paham ya? Setelah itu laki-laki ini mati tanpa turunan anak-anak. Sampai di sini paham saudara? Setelah itu ayat 20-nya saudara akan membaca, tapi jadi peraturan atau hukum bangsa Israel itu adalah yang saudaranya mati, jadi yang perempuan menikah dengan yang saudara kedua. Jadi maksudnya saudaranya siapa? Karena dia suami pertama mati, dia menikah suami kedua, itu adalah saudara. Ya, ayat 20 baca. Laki-laki, 1, 2, 3. Jadi 7 saudaranya mati. Perempuannya berapa orang sekarang? Satu. Kalau menurut Alkitab itu 1, tetapi pertama menikah dia mati tanpa anak-anak. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh tidak ada turunan dan anak-anaknya enggak ada. Ayat 21, 1, 2, 3. Lalu yang kedua juga mengambil dia dan anaknya yang tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Ya, makin suaranya berkecil karena ya semangatnya jatuh. Coba nanti dua dengan suara yang kencang. 1, 2, 3. Dan begitulah seterusnya, ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan, dan akhirnya sesudah mereka semua, rumah itu pun mati. Ya, sepertinya marah gitu. Cuma membaca dengan suara yang besar, bukan larinya marah itu saudara. Jangan salah paham. Nah, saudara tadi sudah mengerti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya semua mati. Nah, ada yang tanya, kok bagaimana bisa terjadi seperti itu? Karena saudara jangan salah paham, tadi orang Saduki mencari masalah kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu yang menanya sangat aneh-aneh. Pada perjanjian lama sangat jelas tentang ini. Jadi perjanjian lama seperti gimana? Saudara akan membaca Ulangan pasal 25 ayat 5 sampai 10, ya. Tapi hanya 2 ayat saudara baca, ya. 2 ayat, tetapi ayat 5 yang baca. Saudara paham sampai di sini ya? Karena
Tadi yang perjanjian baru Markus, tetapi sekarang mereka kenapa seperti peraturannya satu menikah seperti ini? Karena memang ada peraturannya. Ya, itu adalah ulangan, saudara. Ulangan pasal 25 ayat 5 sangat jelas. All together, 1, 2, 3. Apabila Nah, ini yang mulai pasal 25 ayat 1 sampai 5 saya nggak baca di 4, tapi tulisannya ini. Karena bisa, ini kan misalnya Sumiati gitu loh. Jadi Sumiati menikah dengan Bambang. Bambangnya telah mati, Sumiati nggak boleh menikah dengan orang lain. Peraturannya begitu, saudara. Ya, paham ya? Jadi Sumiati tetap harus menunggu saudaranya siapa. Tetapi Sumiati tidak cocok saudara keduanya misalnya, karena sangat sering dan sangat tidak cocok. Oleh karena itu, kalau dia menikah tempat orang lain atau lingkungan yang lain, dia tetap kena hukum peraturannya. Jadi pada dasarnya nggak boleh Sumiati menikah dengan orang lingkungan yang lain. Sampai di sini saudara paham ya? Ayat 6, 1, 2, 3. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati, itu supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Misalnya, jadi Sumiati, sekarang jangan Sumiati, Sumsum gitu lah. Sumsum menikah dengan di Kusnadi. Setelah itu Kusnadi kakaknya siapa? Telah menikah, anaknya muncul sebenarnya dari tetapi tetap atas nama Bambang. Wah, pintar sekali. Tuhan memberkati. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa seperti peraturannya kayak begini? Ada perjanjian lama, itu adalah sangat penting. Mereka menunggu Mesia. Siapa tahu anak saya menjadi Mesia. Justru itu anak itu sangat penting sekali bagi bangsa Israel. Coba Mazmur pasal 127 ayat 3. 123. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan jadi maksudnya ini saudara, mereka siapa tahu anak saya menjadi Mesia. Oleh karena itu setelah Bambang meninggal, meninggal, pokoknya saudara harus sampai terakhir harus menunggu supaya mendapat anak yang sulung. Ya, sampai di situ saudara, saya kira semua mengerti. Ya, subjek utamanya seperti gimana? Nah, Markus pasal 12 ayat 3. Jadi pertanyaan dari orang Saduki. Tadi saya bilang Saduki, orang ini menyeret, mencari masalah kepada Yesus Kristus. Justru itu dia membawa, ini mana yang suami yang benar telah masuk ke surga. Itu dia tanya. Coba Markus pasal 12 ayat 23, 1, 2, 3. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka berdiri, siapakah yang menjadi suami itu perempuan itu? Tadi saudara, pada dasarnya mereka atau orang Saduki mencari masalah kepada dia, menunggu jawabnya seperti apa.
Ya, saudara, sampai di sini. Jadi mereka tanya. Jadi pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalau menurut Islam, yang suami pertama atau suami kedua? Istri. Hah? Yang jelas saja, yang pertama atau kedua? Atau semuanya kalau empat? Jadi saya paham ya, kalau dia dunia ini yang suami 1, 2, 3, 4, kalau telah masuk surga, boleh siapa aja. Iya. Amin. Istrinya maksudnya. Ya, ini doktrin Islam itu saya nggak penting. Maksudnya saudara, sampai di sini orang Saduki menanyakan mana yang istri atau suaminya yang mana yang benar, 1 atau 2 atau 7 atau 5. Yesus Kristus jawabnya sangat jelas, saudara. Yesus menjawab, Markus pasal 12 ayat 25 sangat dengan semangat, 1, 2, 3, sebab salah satu doktrin Islam, telah dia mati untuk Muhammad. Kalau begitu dia maksudnya dia benar-benar ya mati untuk sesuatu, tujuannya untuk bunuh diri, untuk seperti orang apa itu ISIS mendapat istrinya 72 atau 73. 73 perempuan mendapat hadiah di surga. Oleh karena itu ada yang mau pindah agama dari Kristen ke Islam? Amin. Siapa amin di sini? Jangan sembarangan ngomong ya. Saya bukan menjelekin doktrin Islam atau enggak. Jadi orang muda banyak sekali setuju. Saya mau mati untuk seperti ISIS supaya mendapat istri 73 di surga. Kemarin berapa hari lalu Germany membawa dia maksudnya membunuh seseorang, tetapi dia pengadilan, kenapa kamu membunuh dia? Saya siap menikah 73 orang di surga dengan, bukan yang doktrin aja, memang dia jawabnya seperti itu. Nah, di sini saya kira saudara, Yesus Kristus sangat jelas. Di surga ibu saya, saudara, ada yang bilang, ada yang pacar saya atau siapapun juga, ayo kita ketemu di surga. Itu nggak salah, tapi saudara, bukan seperti antara suami sama istri atau abang antara kakak saya, bukan. Saudara, menurut Alkitab tentang surga itu, saudara tidak bisa mengungkapkan tentang surga karena manusia pengertian itu terbatas, bahasa-bahasanya terbatas, jadi tidak bisa menjelaskan tentang surga. Cuma satu kita bisa bicarakan, surga itu adalah indah, luar biasa. Tidak ada kegelapan, tidak ada penyakit, tidak ada bekerja, tidak ada segala jeripaya, saudara, begitu indah. Tapi bahasa yang tertentukan tentang surga tidak ada, karena manusia itu terbatas apa yang menjelaskan tentang surga. Tetapi saudara-saudara, sekarang kita bicara tentang surga. Korintus
pasal berapa saya nggak tahu, tetapi seperti apa? Samar-samar. Mr. Yun sedang bicara tentang surga juga, mungkin tidak yakin, atau kira-kira tahu tetapi tidak yakin. Itu adalah seperti menurut Paulus apa yang katakan, itu adalah samar-samar. Tapi setelah mati jelas face to face, antara lihat di depan supaya lebih jelas, itu adalah bisa seperti situasi kayak ini. Minggu lalu, berapa hari, 2 hari lalu, Sabtu, ada yang keluarga saya mati di Jakarta. Saya jam 6, telah 2 pagi, langsung lari ke Jakarta. Setelah saya tiba, dia sudah meninggal. Jadi banyak orang pada kumpul, tetapi ya oleh karena pandemik atau corona ini tidak banyak orang pada kumpul. Dia suruh kupas saya. Saya kupas seperti ini sekarang. 2000 tahun lalu, atau yang Alkitab itu sangat jelas. Barang siapa percaya atau barang siapa mengaku Yesus adalah Kristus, akan masuk surga atau akan diselamatkan. Oleh karena itu pasti kalau begitu pasti bukan hanya dunia ini. Kalau orang nggak percaya, tidak percaya surga atau enggak, hanya dunia ini aja. Jadi kita ayo menikmati dunia ini, karena dunia ini usianya sebelum menjadi tua, ayo menikmati, menyenangkan. Kalau orang nggak percaya, tapi maksud saya, kalau kita percaya kita masuk surga, berarti pasti apa yang lakukan atau apa yang hidup sehari-hari harus berbeda antara orang percaya dan orang nggak percaya. Karena kenapa? Saya akan masuk surga. Jadi harus saya melakukan sesuai dengan apa yang permintaan surga atau Tuhan. Kalau tidak, bagaimana bisa masuk surga? Walaupun kita mengaku Yesus adalah Kristus, tetapi dia kehidupannya nggak jelas seperti orang nggak percaya. Jadi orang Saduki memang dia nggak percaya, dia lebih menyenangkan hidup di dunia ini. Setelah itu Tuhan Yesus Kristus menegur kepada dia seperti apa, saudara? Ayo kita coba baca. Dia menegur kepada orang Saduki, 1, 2, 3. Tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepada Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Saudara-saudara, coba mulai di sini sedikit konsentrasi kepada saya. Kalau tidak konsentrasi, menjadi sia-sia. Saudara coba melihat saya. Saya menjelaskan, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa? Kitab Musa, apa yang katakan saudara? Sampai semak duri, itu adalah Keluaran pasal 3 ayat 5 dan 6. Saudara membaca pelan-pelan. Ayat 5, 1, 2, 3. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasihmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Sebentar. Jadi maksudnya Tuhan berfirman kepada Musa. Musa sedang di mana di sini, saudara? Ini Musa sedang di mana, saudara? Padang gurun. Waktu itu Musa usianya berapa? 86. Sebenarnya saya akan menyediakan satu susu, karena kemarin salah satu jawabnya luar biasa. Ya, rencananya. Jadi minggu depan saya akan membawa
susu supaya waktu pulang saudara maksudnya satu-satu akan ambil. Kalau hari ini jawabnya sangat jelas. Musa usianya berapa? 80. Sedang berdiri di mana? Padang gurun. Jadi Musa sampai 40 tahun tinggal di tempat raja Firaun. 40 tahun tinggal di padang gurun. Usia 80 Tuhan memanggil dia. Memanggil dia, berfirman seperti itu. Janganlah datang dekat-dekat. Ya. Terus tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Ya. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Saya sering mengatakan saya membawa ayat ini. Saudara, tempat di sini adalah tempat kudus atau tempat najis? Oleh karena berfirman, saudara. Ada firman Tuhan ada di situ adalah tempat kudus. Nah, saya menanyakan saudara, kalau tempat tidur atau tempat kelas untuk waktu belajar itu adalah juga tempat yang kudus. Kenapa? Kalau saudara membaca firman Tuhan, ya, kalau membaca bukan firman Tuhan itu adalah tempat bukan kudus. Oleh karena itu selalu saya mengatakan, saudara, where are you? Where are you position you stand? Tempat mana saudara berdiri kalau di situ membangun kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu adalah di situ adalah kebenarannya, di situ adalah sukacitanya, di situ adalah damai sejahtera, itu adalah kerajaan Allah atau gerejanya saudara. Gerejanya bukan gedungnya saudara. Gerejanya tempat yang kerajaan, maksudnya kerajaan Allah itu adalah tempat kebenarannya saudara. Kalau waktu tidur, kalau membaca firman Tuhan, karena di situ ada kebenarannya. Waktu tempat tidur juga tempat di situ menjadi tempat kudus. Kenapa? Saudara di situ waktu tidur dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, di situ pasti sukacitanya, pasti damai sejahteranya saudara. Tempat tidur saudara adalah tempat, di situ adalah kerajaan Allah, di situ adalah gerejanya saudara. Amin saudara. Amin. Nah, setelah itu Tuhan memanggil kepada dia supaya memberi misi, dipergilah ke Mesir, membawa bangsa Israel. Nah, seperti misinya ada yang belakang saudara, tapi hari ini saudara ingat itu adalah ayat 6. Ayat 6 sangat penting sekali. 1, 2, 3. Lagi ia berfirman, akulah Allah lalu Musa menutupi mukanya sebab takut memandang Allah. Saudara ingat ya, sampai di situ. Jadi Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, saudara ingat. Apa artinya saudara kalau mengerti? Jadi hari ini jadi tidak sia-sia. Nah, waktu berfirman kepada siapa saudara? Suaranya enggak jelas. Sekali lagi saya tanya, sedang berfirman kepada siapa? Musa. Tuhan memberkati yang tadi itu. Musa itu kan sangat jelas, Musa masih hidup. Ya, amin saudara. Amin. Saudara, mulai dari sini saudara harus membuka matanya rohani, baru mengerti ini. Kalau nggak mengerti, saudara menjadi rugi. Ya. Terus Abraham,
Ishak, Yakub sudah mati atau hidup? Ya, kalau saudara melihat di situ sangat jelas. Karena Musanya sedang hidup dan Abraham dan Ishak dan Yakubnya sudah mati. Ya, sampai di situ saudara setuju. Dari sini saudara sedikit membuka matanya. Ya, tetapi mereka telah bangkit. Ya, saudara, dari sini sedikit susah mengerti. Jadi Musa sangat jelas masih hidup, tapi Abraham dan Ishak dan Yakubnya sudah mati. Tetapi apa yang firman Tuhan itu adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu adalah sepertinya mereka walaupun mati tetapi sudah mereka bangkit. Paham nggak bahasa saya? Ya, pahamnya sandiwara atau sungguh-sungguhnya? Pasti saudara akan dapat susu minggu depan. Sedikit menambah hikmat saudara, sedikit menambah hikmat satu lagi. Kalau begitu, ini kan kalau begitu, maksudnya Yakub, Abraham, Ishak, Yakub sudah bangkit karena apa yang katakan di depan ayat 6, ayat 5 atau ayat 6 itu adalah Allah, Abraham, Yakub dan Ishak. Berarti 7 orang juga ada di mana? Kalau surga, mereka juga masih bisa melihat karena mereka sudah bangkit. Ini bangsa laki-laki diam berarti susunya ini nggak jalan, jangan-jangan. Saya ulang lagi. Abraham, Ishak dan Yakub jelas sudah mati, ya kan? Tapi menurut pandangan Tuhan mereka telah bangkit karena Allah bukan mati, Allah yang hidup. Oleh karena itu mereka juga generasi usianya berbeda, tetapi satu lingkungan atau satu surga masih bisa face to face. Ketemu, ya benar ketemu. Minggu depan susu dapat dua. Nah, kalau begitu saudara, nenek moyang saudara dan ibu saudara dan bapak saudara kalau masuk surga pasti bisa menemui. Tetapi saudara jangan salah paham, sebagai bapak ibu bukan. Sebagai bapak menikah seperti bukan. Pokoknya akan ketemu. Pengertiannya seperti itu lebih bagus daripada pandang ilmu-ilmu yang lain. Nah, ya kalau begitu prinsipnya, persepsinya seperti itu, 7 orang ini juga walaupun mati juga kalau mereka di surga berarti tidak ada suami 1, suami 2, 3 dan enggak ada saudara. Semua seperti hidup seperti malaikat. Bisa dapat susu atau enggak ini? Apa? Saudara ingat, tidak ada different gap. Maksudnya usia berapa, Abraham usia berapa, antara Ishak dan Yakub tidak ada space gap. Kalau saudara ingin mau ketemu, dia muncul. Misalnya, saudara telah masuk, ingin mau ketemu Abraham, Abrahamnya muncul. Jadi maksudnya, gap waktu itu nggak berlaku di surga. Begitu indah, saudara. Jadi, ya kalau begitu, ya ini mulai, kalau begitu. Sebelumnya saudara setuju? Setuju.
supaya mendapat susu. Jadinya setuju? Nah, sampai tadi saudara sedikit pengertiannya susah, tetapi saudara sangat jelas dengan sungguh-sungguh, bukan sandiwara. Amin. Saudara, maksudnya saudara? Nah, kalau begitu saudara, sampai begitu setuju, amin, apa yang lakukannya? Ini yang saya mau bicara kira-kira di dalam 10 menit. Kalau percaya saya akan masuk surga, jelas. Amin juga sangat jelas. Suara juga sangat sungguh-sungguh. Ya. Kalau begitu apa yang harus dilakukan? Kita coba belajar. Kita belajar seperti bagaimana cara hidupnya. Saya membaca. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Jadi maksudnya, oleh karena Kristus, apa yang pengertian saya atau kekayaan saya atau keilmuan saya, semua buang ke sampah. Untuk apa? Untuk Kristus. Karena kenapa? Sebentar nanti saya akan ke sana. Sebentar nanti akan ke sana. Oleh karena itu saudara, apa artinya pengertiannya, apa artinya kekayaannya, apa artinya segala sesuatu apa yang mempunyai saudara, maksudnya hartanya apa artinya. Jadi ini semua saya buang ke sampah, seperti ayat 8. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada jabatan, daripada uang, daripada segala keduniawi. Karena Kristus itu lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dia, karena kenapa? Menurut dia hidup di dunia ini sebentar aja, sebentar aja. Saya membaca telah orang mati, telah dia kembali. Karena saya lihat kalau sudah mati, tulisannya di situ telah kembali. Ini semua akan kembali, saudara. Saudara tinggal di sini hanya sebentar aja. Setuju saudara? Usia saya berapa tahun kira-kira? Jangan banyak. Usianya nggak begitu tua. Ya, Tuhan memberkati usia 40 itu. Nanti besok dapat susu 2. Ini bercanda, ini bercanda ya. Gara-gara itu saya lupa apa yang mau kata. Saya di sini, saudara, hampir 25 tahun sudah lebih. Tapi kapan datang saya nggak ingat. Kira-kira 1 minggu kayaknya datang. Maksudnya 25 tahun begitu cepat. Begitu cepat. Bukan maksud saya 25 tahun seperti begitu cepat. Bukan hanya saya aja, saudara juga sama. Oleh karena Salomo, dia apa yang katakan saudara? Vanity of life. Sia-sialah dunia ini. Dia istrinya berapa saudara? Istrinya sampai 1000. Jangan amin. Nggak usah amin tuh. Kekayaannya saudara, dia sebagai orang raja itu luar biasa. Tetapi apa yang sebelum meninggal dia apa yang katakan, itu adalah sia-sia. Lebih penting sekali itu adalah takut akan Tuhan, itu lebih penting. Seperti yang tadi, yang karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia.
lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dia. Jadi aku lelah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, bahasa Indonesia saudara paham? Karena dia percaya sebentar nanti dia akan masuk ke surga. Kalau saudara benar-benar saya percaya saya akan masuk mulia atau saya masuk ke surga luar biasa, pasti seperti Paulus yang gak mungkin hidup seperti asal hidup, seperti mencari sesuatu, mencari untuk sesuatu untuk keinginan mata, keangkuhan hidup, itu gak mungkin. Menurut Salomo sia-sia itu, saudara. Saya kembali lagi, benar-benar saudara percaya saya akan masuk surga? Tuhan memberkati. Kalau begitu saudara, pasti sehari-hari hidup perbedaan antara orang belum mengenal Tuhan antara saudara. Nah, saudara, satu terakhirnya pasal 10 saudara baca, ya. Saya baca. Yang ku kehendak ialah mengenal Dia itu Yesus Kristus dan kuasa kebangkitan. Saudara ingat, kuasa kebangkitan apa artinya? Tadi saya bicara, saya akan masuk surga. Yes, amin. Ya, tetapi bagaimana sehari-hari hidup dengan membangun kerajaan Allah, itu adalah kuasa kebangkitan. Ya, kalau tidak ada kuasa untuk sehari-hari hidup, saudara pasti mengalahkan atau saudara pasti kalah dari dunia. Kalau tidak ada kuasa kebangkitan. Kemarin saya bilang, Yusuf, how can I this? Masa di depan Tuhan, masa terhadap Tuhan saya berubah dosa. Karena kenapa? Sebentar lagi saya masuk ke surga, masa saya berbuat dosa di depan Tuhan? How can I just say against my law? Bagaimana bisa saya berbuat dosa? Karena dia tahu Tuhan akan pakai dia dan pasti dia masuk surga. Oleh karena itu, kalau benar-benar saudara masuk surga, yakin masuk surga, itu adalah bagaimana sehari-hari hidup, tidak mungkin keinginan hidup, keinginan daging atau keangkuhan hidup. Sampai di sini saudara, amin. Ya, kemarin bicara kuasa kebangkitan itu adalah bagaimana kembali ke gambar Allah. Tadi sangat jelas pada mulanya. Gambar Allah pada mulanya, saudara, saya nggak usah menjelaskan lagi karena saudara sudah tahu. Kesimpulannya saudara, oleh karena itu Yesus adalah Kristus, anak Allah hidup. Amin saudara. Karena dia bukan yang mati saudara, dia benar-benar hidup di dalam lingkungan saya, lingkungan saudara. Waktu tidur ya, waktu pikir ya, waktu perkataan juga ya, waktu perbuatan juga ya. Bukan ada tempat yang ibadah saya memuji kepada Tuhan, tetapi waktu saudara toilet, waktu tidur juga, waktu semua di mana saudara, Tuhan ada di situ saudara. Amin saudara. Kalau begitu saudara baca 1 Timotius pasal 3 ayat 16, tim ujung maju. Sebentar, timnya ini maju dulu. 1
1 Timotius pasal 3 ayat 16, bagaimana bisa hidup dengan persekutu Tuhan, dengan Tuhan. Ya, saudara harus ingat apa artinya firman Tuhan ini. 1, 2, 3, segala kebesaran menang. Kalau saudara masuk surga, harus lakukan seperti itu. Pertama apa itu? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah saudara sehari-hari harus bertumbuh iman saudara. Ya, amin. Hari ini Papa, engkau sungguh baik. Coba